Talk, Friday Talk. Pers memegang peran penting dalam pilar demokrasi. Nah, khususnya pada Hari Pers kali ini, Friday Talk kedatangan salah satu tamu paling istimewa yang memahami pers di Indonesia sebagaimana mestinya, yaitu dari Dewan Pers, langsung kepada Pak Agung. Pak Agung, gimana kabarnya? Baik, sehat Mas, alhamdulillah. Nah, di momen kali ini kita sedang mengadakan acara tahunan yang cukup spektakuler bagi insan pers sendiri, Pak, yaitu Hari Pers. Di mana kan Hari Pers banyak momentum untuk memberikan informasi atau menguak bagaimana sih, Pak, kondisi pers saat ini. Nah, langsung saja nih, Pak. Bagaimana sih, Pak, kondisi pers di Indonesia pada kali ini? Iya, baik, terima kasih. Para pemirsa Antara TV, kalau kita melihat situasi saat ini, jujur memang Indonesia dalam posisi yang booming dengan teman-teman hadirnya media online. Ya. Artinya di sisi lain ketika bicara media cetak yang saat ini punya beban di mana situasinya tidak terlalu kondusif, tetapi di sisi lain teman-teman media online cukup berkembang sangat banyak, bahkan jumlahnya Dewan Pers pun juga agak kerepotan mengidentifikasi jumlahnya mungkin sudah di atas 30 atau 40 ribu ya. Betul. Sementara yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers mungkin hitungannya kurang lebih masih ya kurang dari 10 ribu aduan, kurang lebih lah ya. Ini menjadi momen penting bagaimana memaknai, menyikapi dengan tumbuh berkembangnya media. Tapi kita bersyukur sebetulnya secara umum Indonesia masih menjadi rujukan dalam artian indeks kemerdekaan pers Indonesia juga cenderung tiap tahun relatif meningkat. Tahun 2022 yang kemarin kami rilis juga ada perbaikan yang cukup signifikan. Artinya ini menunjukkan juga dari sisi kemerdekaan pers, kebebasan pers yang hari ini ada terus berkembang dengan relatif cukup baik. Nah, salah satu momentum yang saya tangkap nih, Pak, tadi dari pernyataan Pak Agung bahwa pers tumbuh sangat pesat di Indonesia, khususnya online. Ini sebenarnya sinyal bagus atau sinyal yang harus kita waspadai, Pak, terhadap mengenai perusahaan pers sendiri berkembang ini akan menjadi ke arah mana nih, Pak, dengan banyaknya semakin berkembang? Iya, barangkali kita juga harus melihat realistis pertumbuhan internet sudah cukup semakin baik. Kalau kita lihat data jumlah penduduk Indonesia, kita ambil rata-rata 247 jutaan. Pengguna jaringan internet itu sudah sekitar 202 juta. Artinya punya potensi yang cukup dominan, sehingga dirasa perlu juga, dirasa dianggap signifikan juga. Kemudian platform berkonvergensi ya, dari konvensional, dari cetak gitu kan, kemudian beralih ke penggunaan online. Nah, pertanyaannya menarik tadi, apakah ini disyukuri, musibah atau anugerah gitu kan? Berarti kan jadi dua mata pisau. Iya, artinya itu yang nyatanya ada. Jadi kami terus mengingatkan bahwa konvergensinya boleh berubah, tetapi tidak dalam posisi kemudian teman-teman melupakan bahwa jurnalis itu bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Betul. Ini menjadi penting. Jadi dalam membuat berita tidak bisa kemudian menaifkan hal yang saya sampaikan tadi. Jadi membuat berita tidak berdasarkan katanya, rasanya, atau sepertinya. Bagaimanapun juga jurnalis, wartawan ketika bekerja tentunya mengedepankan etika pers. Itu menjadi penting. Nah, kalau dari Dewan Pers sendiri, Pak, kalau indeks kemerdekaan pers mungkin diukur dari banyaknya istilahnya poin ya, Pak, yang dari keragaman, misalnya dari faktor ekonomi politik, terus kemudian ada faktor-faktor yang lain yang mungkin bisa disimpulkan menjadi satu nilai. Kalau dari Dewan Pers sendiri nih, Pak, semakin banyak nggak sih, Pak, laporan terhadap pelanggaran pers sendiri khususnya di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Iya. Nah, bicara tentang pelanggaran, memang kita mencatat di tahun 2022 kurang lebih ya, hampir 700 mendekati 800 aduan yang disampaikan, dan memang ini menjadi catatan serius bahwa dari aduan tersebut jumlah yang terbesar mungkin 90 sekian persen adalah dari teman-teman media online. Ini menjadi concern betul gitu kan, dengan berbagai pelanggaran. Memang kita melihatnya banyak sekali pelanggaran, misalnya terkait dengan tidak cover both side,
kemudian narasumber yang juga tidak kredibel, kemudian juga terkait pencemaran nama baik mungkin ya. Kalau itu sudah pasti dalam Pasti artian ya. begini ya, kami melihatnya mereka juga sumbernya itu dalam mengutip yang lebih banyak, apalagi dalam 2 tahun terakhir ada pandemi menjadi pembenaran. Ketika membuat berita mereka mengambil dari rilis. Iya. Nah, sementara sekali lagi kita juga paham betul bahwa kerja-kerja jurnalistik ketika mendapatkan sumber tentunya kan perlu investigasi. Betul, dan harus perlu juga di-cross-check. klarifikasi. Iya. Itu menjadi penting. Hmm. Nah, ini banyak sekali terjadi aduan hal-hal yang saya sampaikan tadi di tahun 2022 kurang lebih lah hampir 800. Dan sekali lagi ini menjadi catatan pembinaan kita bersama teman-teman media online, potensinya cukup besar sekali, hampir 90% itu adalah teman-teman media online. Ya. Nah, kalau tadi kan industri media khususnya media online berkembang, seharusnya ini kan diimbangi dengan kemampuan teman-teman sumber daya manusianya khususnya pewarta itu untuk menjadi lebih jago atau lebih memahami etika pers. Peran Dewan Pers di sini ketika berkolaborasi dengan pemerintah seperti apa nih Pak, untuk istilahnya sebelum menyampaikan ke masyarakat atau sebelum mendidik masyarakat, seenggaknya insan pers ini terdidik dulu nih gitu. Ya. Kami di Dewan Pers itu ada 11 konstituen. Ada perusahaan gitu kan, kaitan dengan cetak, online gitu kan, radio dan ya elektronik ya. Dan di sana kami juga memberikan edukasi, adanya tidak hanya pelatihan, tapi juga mendorong kepada teman-teman jurnalis untuk adanya uji kompetensi. Ini kami berikan gratis. Ini dalam rangka upaya mendorong tadi teman-teman paham betul, teman-teman itu kompeten dengan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau eranya menjadi jurnalis, menjadi pewarta itu bicara 5W1H, rasanya itu sudah produk lama. Karena bagaimanapun juga tuntutan era saat ini, apakah dia paham yang dia kerjakan, gitu kan? Apakah dia mengerti apa yang dia sajikan? Apakah tulis, gitu kan? Atau cetak dan lain-lain online, gitu kan? Ini menjadi penting. Sekali lagi, kalau kita bicara sedikit, gitu kan, orang selalu mendengungkan bahwa ada kemerdekaan pers, ada kebebasan pers. Hari ini rasanya sudah habislah cerita itu. Karena kenapa? Kurang bebas apa di Indonesia ini? Betul. Tentang Mengingat pers ini. bentuk kita demokrasi sangat juga, bebas. Yang menjadi concern kita hari ini barangkali adalah impact dari apa yang kita sajikan. Tanggung jawab dari apa yang kita tulis. Nah, ini menjadi penting. Dan kita dorong media gitu kan untuk terus berpegang teguh terhadap jurnalis, etika persnya. Nah, apa yang dilakukan diantaranya kami mendorong untuk memberikan pelatihan gitu kan kepada teman-teman pers, dan yang tidak kalah penting tadi kami juga memberikan peningkatan dalam upaya mereka memiliki kompetensi. Kalau duet dengan pemerintah sendiri, mungkin Dewan Pers kesempatannya bisa dengan Kementerian Kominfo kali Pak untuk ini. Saat ini seperti apa sih Pak untuk mendidik, istilahnya bukan mendidik tapi belajar bersama, berjalan bersama dengan industri pers agar informasi yang beredar di masyarakat ini tidak menjadi misinformasi atau bahkan misleading. Ya, kalau tadi dengan pemerintah salah satu diantaranya kegiatan uji kompetensi itu kami juga dengan pemerintah, dengan Bappenas ya. Itu kami fasilitasi, itu kami berikan kepada seluruh insan pers di semua provinsi di Indonesia dalam rangka tadi kaitan supaya mereka punya kompeten dalam membuat berita, memahami berita, menyajikan berita. Kemudian kalau dengan Kominfo, sadar tidak sadar bahwa situasi penggunaan internet gitu kan, penggunaan media online sangat besar. Nah, ini juga mendorong bagaimana mereka juga paham dan kompeten. Menarik barangkali dalam banyak hal tadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena itu menjadi concern buat kami dengan Kominfo, terutamanya juga dengan Bappenas untuk kita dorong kegiatan bersama, apalagi sekarang ini menjelang pemilu potensi berita hoax gitu kan, juga, kemudian berita-berita yang barangkali menyudutkan banyak pihak terkait dengan pemilu. Dewan Pers juga dalam hal ini dengan KPU, Bawaslu, KPI gitu kan, melakukan kerja-kerja bersama dalam hal penanganan kasus-kasus sengketa terkait dengan pemilu. Jadi kami ada Satgas Pemilu, jadi institusinya 4 bersama Dewan Pers ya, adalah KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Ini dalam rangka upaya tadi
Nah, dengan Kominfo biasanya tadi terkait dengan adanya muncul banyak akun baru nih. Oke. Nah, Iya. ini kan orang kadang-kadang perlu diberikan pemahaman juga. Ya, anonim dan Ini pers atau non pers. Karena bisa jadi banyak juga kemudian teman-teman menggunakan lebih familiar media sosialnya. Betul. Karena dianggap ceruknya tadi pangsanya, Iya. segmentasinya, passionnya saat ini orang lebih banyak menggunakan media sosial. Tetapi Kominfo menyampaikan juga apakah ini masuk dalam ranahnya pers atau tidak. Iya. Nah, kami juga punya kewajiban di situ. Kalau memang ternyata bukan, maka tentunya bisa didorong apakah ini potensi pidana atau undang-undang ITE. Tetapi kalau pure memang kaitannya adalah pers, maka dalam banyak kesempatan, bahkan hari ini pun tadi ada sosialisasi kegiatan dengan Polri menyangkut MOU dan PKS yang sudah kami tanda tangani terkait dengan penanganan kasus-kasus sengketa pemberitaan di media cetak, media online, media elektronik, radio dan televisi, gitu kan. Termasuk juga berita online yang dianggap bersinggungan dengan undang-undang ITE, masuk penanganannya di Dewan Pers, penyelesaiannya dengan etik. Ya. Nah, kalau dalam proses, karena tadi udah disinggung sama Pak Agung nih, ketika ada sengketa ataupun pelanggaran mengenai pers, banyak masyarakat yang belum paham nih Pak, atau oknum atau pejabat di beberapa daerah, mereka langsung lapor ke polisi nih, bahwa menganggap oh itu sudah pencemaran nama baik lah, atau itu udah undang-undang ITE, atau nah sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan dahulu ketika seseorang yang ingin mengetahui ini pelanggaran atau bukan, atau ada pelanggaran etika pers atau bukan, dan ingin melaporkan, itu baiknya dikonsultasikan seperti apa nih Pak, ke Dewan Pers dulu atau langsung ke polisi nih untuk yang mungkin mereka anggap bisa menyelesaikan secara hukum? Iya, baik. Jadi ini barangkali terima kasih memberikan edukasi kepada masyarakat, institusi atau siapapun juga yang merasa dirugikan dengan sebuah pemberitaan. Iya. Artinya pemberitaan itu diberitakan di media massa. Betul. Media massa Undang-Undang 40 menyebutkan yang namanya media massa itu adalah perusahaan yang berbadan hukum, bisa media cetak, koran gitu, dan majalah dan segala macamnya. Kemudian elektronik, ada radio dan televisi, kemudian media online. Iya. Maka sekali lagi ketika orang merasa dirugikan di sebuah berita yang tayang di platform tadi, maka kami mengingatkan gitu kan, mengedukasi, bisa menyampaikan hak jawabnya kepada medianya. Medianya juga otokritik. Kalau memang betul ada kekeliruan yang disadari, maka segera melakukan koreksi terhadap pemberitaan. Tetapi bisa saja di potensi itu tidak terselesaikan, maka Dewan Pers di era sekarang juga memberikan kesempatan di online ya. Kalau ada yang merasa dirugikan, bisa mengadu via online kepada Dewan Pers terkait keberatannya apa, beritanya kapan, di media mana, apa yang diberitakan yang dianggap merugikan. Itu bisa dilakukan. Tetapi bisa juga misalnya orang mengadu langsung kepada Dewan Pers. Nah, apa yang dilakukan? Dan kami ingatkan bahwa tentunya karena ini adalah sengketa pers terkait dengan sebuah pemberitaan, maka punya ekspektasi yang sama juga. Penyelesaiannya pastinya adalah penanganannya etik. Iya. Kami akan meminta kepada media untuk menyampaikan hak jawab, gitu kan. Nah, yang menarik bagaimana kalau kemudian disampaikannya kepada pihak berwajib dalam kepolisian. Nah, hari ini tadi menegaskan juga sepakat bahwa ketika aduannya diterima oleh teman-teman di pihak aparat penegak hukum, maka sepakat kalau dasar aduan dari tadi masyarakat, institusi atau lembaga karena sebuah pemberitaan di media massa, maka mereka sepakat sebelum prosesnya lebih lanjut, mereka menyerahkannya kepada Dewan Pers untuk dinilai apakah ini potensinya memang pelanggaran etika pers atau memang murni hukum nih. Gitu. Yang menarik sebetulnya adalah ketika kemudian di blending kaitan dengan persoalan aduan di media sosial. Nah, ini juga tadi baru kita bahas juga, baru selesai terkait dengan hal itu. Bisa jadi media utama, media massa tadi, dia juga melihat situasi hari ini packagingnya yang menarik, penggunaan media sosial, maka boleh saja media mainstream, media utama mempunyai media platform media sosial, sepanjang ditautkan atau dicatatkan. Medianya punya, media sosialnya, atau bisa jadi personnya. Kita barangkali misalnya bekerja di sebuah media, entitas medianya mencantumkan media sosialnya. Tetapi saya yang bekerja di situ juga boleh
menggunakan itu sepanjang memang ditautkan di media utamanya. Oke. Itu tidak masuk dalam potensi undang-undang ITE. Oke, berarti tantangan new media ini Iya. sepertinya menarik ya, Pak. Iya. Karena kami sendiri Insarpes juga mengalami itu, Pak, bahwa kita sudah kehilangan privilege untuk menyebarkan informasi. Dimana kalau zaman dulu kan privilege itu dimiliki oleh jurnalis. Sekarang setiap orang berhak menyebarkan informasi walaupun melalui media sosial. Nah, tapi tadi menarik sempat Pak Agung menyebut bahwa ini akan jelang pemilu nih. Sepertinya pekerjaan insan pers akan semakin banyak dan begitu juga masyarakat juga harus makin jeli nih Pak untuk menyerap atau mengkonsumsi informasi itu seenggaknya lebih bijak lah dalam menyerap informasi. Namun sebagai pers sendiri ini harus bersikap seperti apa nih Pak untuk menjaga bahwa 2024 polarisasi ini akan tetap hype, namun tetap bertanggung jawab dan menjaga kedamaian lah Pak antar kubu yang mungkin nanti akan banyak perbedaan pendapat seperti itu. Pertanggungjawaban secara pers dalam menyebarkan mendidik informasi ini baiknya seperti apa? Iya, tidak ada pilihan dalam artian apa yang diatur sampai hari ini tetap sama. Artinya gini, secara pribadi orang punya pilihan untuk memilih di pemilu, di pilkada, itu adalah hak pribadi. Tetapi kepada teman-teman insan pers yang bekerja sebagai jurnalis, sebagai wartawan, maka sekali lagi independensi menjadi penting. Karena sekali lagi ketika teman-teman terlibat tim sukses atau lagi kemudian lebih dari itu menjadi calon legislatif, maka kami mengingatkan untuk berhenti cuti setidak-tidaknya selama kurun waktu itu. Walaupun sebetulnya ambigu kalau menurut kami, karena kenapa? Menurut saya kalau sudah memang pilihan ya sudah jangan kembali lagi. Berhenti aja ya. Ya, jadi jangan di-challenge gitu kan. Ya, sudah selesai. Nah, ini menjadi penting karena sekali lagi ini menandakan posisi kita clear gitu kan, tidak dalam posisi ambigu. Yang kedua yang tidak kalah penting barangkali adalah medianya sendiri. Ini juga menjadi penting bagaimana newsroom, redaksi punya pegang kendali. Karena kenapa? Jangan sampai kemudian ini terseret-seret. Jadi bisa saja barangkali pemilik itu terlibat sebuah partai politik. Betul. Itu pilihan. Pemilik medianya. Tetapi pemimpin redaksi, newsroom itu clear. Karena terus terang, kalaupun itu dipaksakan dan mungkin kita akan bertanya buktinya ada Pak, malu-malu tapi mau kelihatan di layar gitu kan. Saya jamin yang dirugikan bukan hanya pembaca, pemirsa, penonton, tetapi juga media yang bersangkutan. Karena apa? Begitu terindikasi berafiliasi kepada satu pilihan, sementara di luar sana juga orang banyak pilihan yang berbeda, tentunya akan meninggalkan apa yang disajikan. Dan tentunya ini berimplikasi pada orientasi bisnis. Ini kalau kita bicara orientasi bisnis. Tapi kalau bicara tadi independensi, maka sekali lagi kami mengingatkan teman-teman jurnalis untuk berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, gitu kan. Kemudian ketika memang tertarik, tergiur dengan pilihan politik, gitu ya, tanggalkan itu. Dan itu menjadi penting. Walaupun sekali kalau buat kami pribadi, saya boleh berpendapat sebaiknya jangan bolak-balik. Iya, tidak, gitu kan. Kalau ini karena itu posisi menjadi abu-abu ya. Karakternya seperti apa nih? Itu. Yang menarik lagi barangkali kita juga memberikan penekanan teman-teman situasi yang di depan mata. Mudah-mudahan tidak terulanglah cerita tahun 2019 dan sebelumnya, bagaimana euforia politik kemudian berimbas pada situasi yang sampai dengan beberapa waktu rasanya masih ada situasi yang rasanya belum tertuntaskan. Saya rasa itu bukan dari media secara langsung ya. Biasanya itu terjadi pada teman-teman media sosial lah ya. Karena kalau teman-teman media pasti begitu ada pelanggaran ada sanksinya. Tapi media sosial itu yang kita tidak bisa kita antisipasi, makanya tadi ada hoax dan segala macam. Jadi itu menjadi penting untuk teman-teman pers gitu kan, untuk pengelola media gitu kan, untuk meneguhkan. Saya tidak sepaham bahwa Pak boleh dong kita mengadop seperti kayak di luar negeri gitu ya, media yang berafiliasi jelas. Ketika mendukung A, B, kita enggak. Kita tidak dalam posisi menduplikasi itu. Karena paham kita demokrasi mungkin ya Pak, dan pers juga jadi pilar dari demokrasi. Dan sekali lagi betul itu, karena kita menjadi bagian dari pilar demokrasi. Kalau kita juga ikut terlibat, terus siapa yang mau mengawasi gitu kan? Itu menjadi penting. Itu filosofi yang harus dipahami oleh teman-teman jurnalis, pengelola media juga. Jurnalisnya bisa paham, cuman newsroomnya terkontaminasi, apalagi pemiliknya ikut campur. Itu menjadi persoalan sangat serius. Nah, ini cukup menarik ketika kita berbicara pemilik yang berafiliasi juga dengan
salah satu parpol mungkin nantinya yang akan bertarung di 2024. Sehingga pekerja lapangannya atau jurnalisnya jadi sedikit juga agak ambigu ini Pak. Ini gimana nih sikap kita terhadap pemilik nah itu kadang dipertanyakan sama pembaca Pak, dan pembaca itu kan masyarakat di mana memang pengkonsumsi pers itu terbesar harusnya memang masyarakat awam. Nah, bagaimana nih Pak mendidik atau memberitahu masyarakat yang pengen tahu kalau bagaimana sih masyarakat tahu ini afiliasi politiknya seperti apa, atau cara membaca atau cara melihat background berita itu untuk memberi masyarakat paling enggak memberi pengetahuan sedikit Pak, bahwa membacanya jangan setengah-setengah gitu, harus utuh dan harus jeli. Apa nih Pak yang harus disampaikan oleh masyarakat agar memahami hal itu? Ya, saya rasa hari ini masyarakat sudah sangat cerdas ya. Artinya melihat bahwa ketika tayangan, ketika tulisan gitu kan berulang-ulang menyampaikan sesuatu pesan makna yang sama, maka tentunya sudah pasti masyarakat juga punya pilihan lain ketika dia tidak sepaham dengan apa yang dipilih keyakinannya. Iya, jadi dan sekali lagi menurut saya yang dirugikan bukan hanya masyarakat. Saya jamin media sangat dirugikan. Karena kenapa? Ya tadi ketika tidak dalam posisi sama pemilihannya, sama alternatifnya, maka akan ditinggalkan. Tapi apakah sudah menjamin Pak ketika coba deh cek apakah media itu sudah verifikasi Dewan Pers atau belum? Apakah menjamin media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers ini akan menjadi rujukan dibandingkan yang belum terafiliasi dengan apapun dan belum terverifikasi bahkan oleh Dewan Pers, tapi sudah melepas informasi itu kepada masyarakat seperti itu? Ya, artinya idealnya yang sudah terverifikasi karena sudah melalui proses tentunya sudah paham dengan aturan yang tadi saya sampaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan dalam situasi seperti ini menjelang pemilu ada juga penumpang gelap gitu kan memanfaatkan seperti itu. Itu tidak bisa ditutup pungkiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Dewan Pers, sekali lagi Dewan Pers mengajak juga masyarakat gitu kan untuk sama-sama peduli gitu kan memperhatikan kualitas jurnalistik yang ada, sehingga tadi ketika ada merasa keberatan dengan sebuah pemberitaan mohon bisa disampaikan. Karena terus terang kami dengan 9 orang dengan konstituen yang ada, keterbatasan juga dengan jangkauan dan lain-lain ketika ada potensi-potensi pelanggaran. Tetapi sekali lagi kami mengingatkan walaupun mungkin belum terjamah, tapi sekali lagi karena media itu kan hidupnya juga dari pembaca, dari pemirsa. Kalau kemudian bahasa kasar, mohon maaf, teman-teman terjebak dengan afiliasi konyol, maka kami jamin medianya akan ditinggalkan. Implikasinya maka tidak dapat revenue apa yang diharapkan. Jadi ini menjadi penting, tapi sekali lagi potensi akan hal itu memungkinkan bisa terjadi, dan ini barangkali menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengedukasi, meliterasi. Itu kami mengajak juga teman-teman konstituen untuk saling mengingatkan nih agar tidak terjadi. Setidak-tidaknya menekan potensi itulah. Tapi ketika ada, maka tentunya konsekuensi setiap pelanggaran tentu harus ada sanksi, dan Dewan Pers dalam ini adalah sanksi etik. Berarti seharusnya sebagai pembaca memang harus cerdas dulu ya Pak dalam memahami konten dalam berita. Apakah ini yang menggiring opini ke sosok tertentu atau kelompok tertentu? Kita harus sadarkan itu. Seharusnya memang sepakat nggak sih Pak dengan pernyataan saya ketika indeks kemerdekaan pers meningkat, seharusnya indeks keterbacaan atau literasi juga cukup meningkat? Atau itu gimana Pak? Ya idealnya harusnya begitu ya, karena itu kan data yang disajikan. Cuma jangan salah juga Mas Giri kan, bahwa indeks kemerdekaan pers itu kan metodologinya beragam-ragam ya. Nah kalau kita kan metodologinya ada keterwakilan. Jadi barangkali ada juga debatable, Pak, kalau lihat indeksnya kok tiap tahun naik ya. Tapi faktanya dalam beberapa hal kok tidak seperti itu. Sekali lagi metodologinya tidak bisa dibanding-bandingkan. Misalnya gini, kalau populasi yang diukur adalah 1000, kemudian 1000 diberikan pertanyaan yang sama, sampel yang sama, maka tentunya akan berbeda ketika kita bicara keterwakilan dari 1000, misalnya 100, hasilnya akan beda. Tetapi sekali lagi sepanjang metodologinya ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, Nah, menarik tadi, apakah kemudian ini sebanding? Nah, ini yang harus didorong terus. Makanya ketika dalam rekomendasi setiap tahun hasil dari penilaian indeks kemerdekaan pers, kami sampaikan kepada para pihak, pemerintah lah, stakeholder, ya termasuk insan pers, termasuk media dan segala macam, supaya tadi catatan tersebut harapannya misalnya gini, sangat sedikit media yang bicara tentang perempuan dan anak.
sangat sedikit juga memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Ini perannya media, perannya ruang, juga, ya, termasuk juga pemerintah gitu kan. Karena terus terang ini menjadi concern karena mau tidak mau mereka juga bagian yang punya hak yang sama juga mendapat informasi. Teman-teman sekarang kan barangkali lihat di media, di televisi ketika teman-teman yang disabilitas, maaf misalnya tunanetra, tunarungu, misalnya dia bisa mendapatkan voice atau misalnya peragaan untuk bahasa tutur yang tunarungu gitu kan. Tapi juga ada misalnya juga misalnya koran gitu kan. Saya juga ada lihat di beberapa tempat ya, tapi maksudnya belum terlalu banyak ya. Juga koran yang memang untuk komunitas teman-teman itu. Ada huruf braille. Ya, ini memang butuh effort besar karena terus dibilang Pak ini kami harus mengalokasikan. Tapi ya memang itu faktanya. Jadi berbagai upaya itu terus kita dorong gitu kan agar ada keseimbangan. Baik, Sobat Antara, demikian obrolan kita mengenai pers jelang pemilu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman media atau insan pers dan apa yang harus dilakukan oleh pembaca khususnya masyarakat agar pemilu 2024 nanti tetap berlangsung secara aman, damai dan tentram dan akan melahirkan pemimpin yang sesuai amanah buat masyarakat. Saya Futsafril dalam acara Friday Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.